Yun, itu dia orang ya. Baik. Jadi seperti itu tuh. Ada Pak, ya kita ya kasur udara kita punya Pak damkar itu, tapi kita pergunakan kalau untuk kasur udara itu kita pergunakan dalam situasi benar-benar darurat. Kita nggak bisa simulasikan karena resikonya juga berat. Kalau lompat, kalau salah fractur pastinya atas tulang itu Pak ya. Atau kita punya namanya sliding roll, perosotan Pak. Ada perosotan yang dari kain. Kalau kita merosot pakai kain, cak gitu. Resikonya apa? Panas kok, biasa. Atau bakar pasti, betul nggak? Tapi itu kita gunakan bila mana terjadi gawat daruratan Pak. Boleh. Nah tadi Bapak mengatakan, ya bukannya pakai kampak, betul. Kampak itu adalah alatnya damkar, alatnya petugas dalam rangka upaya melakukan penyelamatan, buka hidran, ya, untuk melakukan penyelamatan dalam rangka kita melakukan pekerjaan. Nah damkar dalam hal ini Pak, ada saat kegawat daruratan, boleh Pak kita melakukan upaya penyelamatan dengan cara pengerusakan. Boleh kita rusak Pak, pokoknya kaca ini terkunci atau apa Pak ya, boleh Pak. Damkar itu mempunyai ya dengan cara lakukan upaya penyelamatan dengan cara pengerusakan. Nah, kalau kita sebut itu bahasanya itu bahasa kerennya itu possible entry ya, melakukan penyelamatan dengan cara pengerusakan. Umpamanya juga akses itu Pak, di pintu-pintu masuk itu kan ada gate-nya ya, portal itu boleh kita tabrak Pak gitu. Walaupun resikonya unit kita juga rusak, tapi di situ potensinya juga akan terjadi ratusan orang, dan makanya kita butuh cepat. Oke, lanjut ya. Oke, kembali ya, tutuplah celah di bawah pintu dengan kain basah Pak. Kenapa sih harus ditutup ya celah-celah? Karena di situ Pak, ya kan, bisa menimbulkan apinya semakin besar. Kenapa harus dibasahkan gitu loh Pak? Nah, karena memang betul ya. Kalau untuk bahan-bahan itu kan pori-porinya masih lebar, karena umpamanya kita pergunakan itu dengan cara dicelupkan, lalu kita untuk itu menghambat penjalanan api gitu Pak, gitu loh. Atau ya kalau sudah disediakan Pak, yang namanya ya sebetulnya harus terpasang juga berbarengan dengan apar, itu dilengkapi juga yang namanya fire blanket atau selimut tahan api gitu Pak. Ada sekarang Pak, udah nggak perlu lagi pusing-pusing lu Pak ya, pokoknya disediakan itu namanya fire blanket atau selimut tahan api. Baik, lanjut Pak. Oke. Nah, jika terperangkap Bapak Ibu, kembali, jika terperangkap Bapak Ibu di dalam ruangan berasap Pak, Bapak Ibu, asap itu ya sifatnya itu kan lebih ringan dari udara. Asap itu Pak, Bapak Ibu ya, pada saat Bapak Ibu terperangkap di dalam ruangan berasap, selamatkan diri dengan cara merangkak tuh. Kenapa harus merangkak? Tadi ya, bahwasanya itu asap itu kan lebih ringan dari udara. Asap itu akan selalu mencari celah ke atas Pak. Asap itu nggak mungkin ke bawah tuh Pak. Itu mah kalau asap mah bukan yang ke bawah, itu asep itu namanya. Rayap. Iya, tukang rayap. Ngerayap berabur lagi. Asep koplak gitu. Ya, gitu. Jadi dengan cara merangkak. Dia merangkak. Dia akan saling mencari celah ke atas. Nah, dia relatif lebih aman dalam rangka menuju kita ke ruang yang aman, itu Pak ya Bapak Ibu semuanya. Nanti ini pasca ini udah setengah 12 sampai jam 12 kita diberi kesempatan dari lantai 27 ini kita ke 23 Pak, kita ke lantai 5 aja dah merayap turunnya melalui lanjut Pak Fajar ya. Nah, ingat jangan sekali-kali melompat. Itu ya. Kita boleh lompat ya dengan kawasan atau dengan ini ya. Sudah tergelar namanya kasur udara. Baik, Bapak Ibu, dari besok kita akan melaksanakan kegiatan simulasi ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui sekali lagi bahwasannya kegiatan simulasi ini juga
merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh penduduk gedung yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dan kembali lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya kegiatan ini bukan maunya pemadam kebakaran, tapi kegiatan ini merupakan amanat dari Peraturan Gubernur 143 tahun 2016. Bapak Ibu bisa browsing, bisa lihat di pasal 29 ayat 2 bahwasannya setiap pengelola gedung minimal sekali dalam setahun melakukan kegiatan simulasi ini. Itu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Menara Anugerah yang telah melaksanakan kegiatan ini. Sekali lagi ya, tadi Bapak Ibu dari awal ya sampai menjelang akhir ini saya menyampaikan ini kira-kira bisa dipahami nggak oleh Bapak Ibu? Bisa. Yakin bisa dipahami ya Pak ya. Apa sih yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat terjadi kegawat daruratan? Pertama adalah melakukan pemadaman, menghubungi call center kegawat daruratan. Ya itu sih sebetulnya poinnya sebetulnya itu saja ya. Jadi lakukan tindakan awal dalam rangka upaya melakukan pemadaman atau penyelamatan. Itu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh Pak kalau mau nanya. Batas apa yang saya sampaikan. Kalau saya bisa menjawab, ya kalau saya bisa menjawab, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Ya, siap. Saya bisa. Baik. Mungkin dari saya. Siap. Abor, tadi kan kita bisa pentingnya floor warden ya. Iya. Floor warden itu kan berarti kan yang akan membimbing menuju ke assembly point. Nah, sekarang kalau misalnya nih di Menara Anugerah ya, kalau satu lantai itu hanya ada satu tenan, kan perwakilan floor warden ada tenan yang bersangkutan Pak. Nah, cuman kalau misalnya satu lantai itu terdiri dari beberapa tenan Pak. Apakah bisa dibuat modelnya satu tenan itu satu floor warden Pak? Karena kalau satu floor warden untuk satu lantai, dia mewakili beberapa tenan di dalamnya, misalnya ada 3 atau 6 tuh, kan ini belum kenal satu lain karyawan-karyawan yang ada di PT-PT sebelahnya Pak. Itu bisa nggak Pak kalau misalnya satu tenan atau floor warden? Untuk apa? Kami biar tanggung jawabnya bisa lebih besar saja. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan yang berkaitan dengan floor warden ya. Jadi sebetulnya di Pergub 143 atau di paparan presentasi yang saya sampaikan ini itu ada metriknya Pak. Ada struktur organisasinya juga dilampirkan ya. Artinya pertanyaannya tadi gitu, apakah di setiap lantai itu ada beberapa tenan? Ya, sebetulnya ini adalah konsep ya. Sebetulnya ini tergantung dari. Tapi kalau berdasarkan dari metrik atau dari struktur organisasi yang tersebut di dalam Pergub 143 itu, di setiap lantai itu minimal 3 orang plus warden. Itu 3 orang. Nggak bisa satu lantai itu cuma 1 orang. Itu Pak. Nah, jadi artinya bisa Pak. Artinya gini. Boleh nggak sih? Bisa nggak sih? Nah, di setiap lantai itu ada beberapa tenan, kan artinya begitu. Nah, jadi artinya di setiap tenan itu ya harus minimal mempunyai floor warden, kapten floor. Itu loh. Jadi harus itu loh, bukan yang dari pengelola gedung, gitu loh. Kalau dari pengelola gedung juga kita bisa memberdayakan teman-teman security kita, gitu loh. Nah, kembali ya menjawab pertanyaan itu ya, dari setiap lantai dia 3. Kalaupun ya di setiap lantai itu lebih ada beberapa tenan ya, boleh lebih bagus, lebih banyak, minimal itu lebih bagus juga Pak, gitu loh. Nah, permasalahannya kan kita tidak saling mengetahui ya, tidak saling mengenal antara tenan satu dan tenan yang lainnya di lantai tersebut kan begitu. Nah, artinya di setiap lantai itu, di setiap tenan harus ada kapten floornya yang dia bisa tahu ya kan, keadaan jumlah karyawan-karyawati di setiap tenannya itu Pak. Boleh, jadi melebihi dari 3 dan tidak boleh 1 Pak. Dari setiap untuk
floor order. Itu Pak ya. Cukup menjawab ya Pak. Ada lagi? Ya siap. 2, 1, 2. Ya oke. Yang muda dulu dah ya Pak. Oke. Kalau untuk apa sendiri kan ada perilakunya. Ya. Untuk tindak atau itu apa air blanket sendiri itu ada kaitan. Air blanket. Ya. Fire blanket ya. Oke. Kalau untuk ini pertanyaannya tadi ini ya biar Bapak Ibu tahu. Untuk apakah ada masa kadaluarsanya? Jelas betul. Masa kadaluarsa apar itu ya 5 tahun Pak. Ini berdasarkan dari Permenaker nomor 4 tahun 1980 menyatakan bahwasanya masa kadaluarsa apar itu 5 tahun. Itu keluarnya Permenaker itu tahun 80 Pak. Acuannya kenapa dia ciptakan, dia amanatkan di peraturan di Permenaker itu 5 tahun. Itu acuannya adalah, saya bukan promosi, bukan apa ya, merek dagang nih Pak. Dia acuannya adalah mereknya itu kalau mungkin usia saya, kalau lebih kita kenal dengan yang namanya Yamato Pak. Yes, kalau Yamato betul Pak, 5 tahun. Bu, kalau Yamato itu 5 tahun. Itu dia acuannya di itu dulu belum ada. Kayak misalnya ABC nomor 1 gitu ya kan. Aqua itu lebih familiar gitu ya kan. Nah itu kan acuannya adalah ini. Tapi kalau untuk merek ini kan sekarang banyak nih Pak, merek dagang ya kan. Kalau handphone juga maaf gitu dengan segala macam merek tuh Pak, betul nggak? Kita nggak tahu gitu. Nah ini untuk, tapi tidak ada aturan yang mengikat. Kalau untuk merek apar ini yang lain nih Pak, tidak ada aturan yang mengikat. Tapi kalau kita mengikatnya dari Permenaker nomor 4 tahun 1980 itu 5 tahun adalah aparnya Yamato. Saya sudah pastikan itu Yamato. Itu. Tapi kalau ini tidak mengikat, ini kita tidak mengikat dengan aturan Permenaker itu. Ya. Jadi ini bisa 1 tahun Pak. Bahkan jangan juga bisa 1 tahun, 2 bulan pun bisa expired. Karena permainan. Kita nggak pernah tahu nih Pak. Ya kita nggak seperti kayak beli ini Pak, kita bisa tahu warnanya apa, bisa tahu isinya berapa liter, kan gitu. Kalau ini kan nggak terlihat Pak, ya nggak terlihat. Oleh karena itu sedianya pada saat anjuran saya, pada saat Bapak melakukan refill ini dibuat latihan, buat personil lebih baik, dibuang. Kan kalau dibuat latihan, manfaatnya teman-teman bisa lebih familiar, ya, betul nggak Pak? Dan ini pasti kosong, karena dibuang, lalu pasti diganti baru oleh penyedia pengisian itu. Nah, itu terkait dengan apa? Ya, terkait dengan fire blanket atau selimut tahan api. Selimut tahan api itu ada luasannya nggak sih? Tidak ada. Selimut, namanya juga selimut, itu karung, pengganti karung. Nah, tapi kembali lagi nih, ya. Nah, kita sudah tahu bahannya. Kalau beli yang murah, gatalnya bukan main Pak. Gatal banget Pak. Yes, gatal banget. Bapak cuma pakai sedikit aja, cuma buat apa? Buat latihan. Burikan loh. Itu gatal Pak. Ya, dia saya lihat kan. Ada nggak sini? Ada. Tahu kan saya melihat itu selimut tangan gitu. Oh betul buka gitu ya. Waduh itu ada apa? Kayak putih ya itu. Begitu Pak. Ya nempel apa ya? Kalau itu bulu rindu ya. Apa? Beneran. Ya gitu ya. Tidak ada masa kedaluarsanya ya. Gitu. Tapi kalau puluhan tahun harus diganti, bendera pusaka aja hancur, kan gitu, ya kan? Ya, tapi tidak ada kadaluarsa. Ya, cuman ada mungkin kalau beberapa tahun gitu ya, pokoknya bisa lapuk, apalagi yang murah. Itu. Saya nggak tahu ya merek apa yang mahal atau yang apa, tapi saya secara fisik saya bisa lihat. Ya, wah ini murah nih, gatel. Sama nih kayak selang tuh, kan bentuknya kalau rubber sama yang kanvas. Nah itu aja.
Kalau yang merah keren banget dah, bagus. Tapi kalau yang kampas cepat rusak. Gitu. Ya Pak, siap. Cukup menjawab ya. Hanya Pak, ini kan tadi dikatakan yang kalau ada kebakaran pertama kali kita memanfaatkan apa? Nah, dapatnya itu di mana? Yang setahu saya harganya ada di atas juta lah, kalau masalah yang tadi seukuran itu ya. Karena kebetulan beberapa puluh tahun yang lalu mas saya pernah kebakaran, jadi saya di rumah ada itu. Lalu seandainya itu habis, kan tadi dikatakan harus bisa direfill. Refillnya itu kemana? Ke handphone, bisa ke counter gitu, kalau itu kemana? Sama yang penting harganya jangan mahal-mahal. Iya, senang banget. Ini pertanyaan Pak Fajar, Pak Taufik ya. Pertanyaan yang menyenangkan buat anggota Damkar, jujur menyenangkan. Itu adalah sebagian rezeki kamu, masih ada rezeki orang lain. Jadi jawaban pertama kuncinya. Baik, Pak, berkaitan dengan apa? Oke, Pak, betul. Jangan sekali-kali Bapak ngisinya sama bukan orang Damkar. Itu. Karena secara ini orang Damkar tahu nih Pak, ya ratingnya. Bapak nggak usah jauh-jauh, nggak usah sama saya. Walaupun saya punya PT Pak, jujur saja saya punya PT. Bapak bisa menghubungi Pak Taufik, yang bisa artinya Bapak bisa. Ini kan dia kebetulan adalah Binmas nih Pak di sini. Ibaratnya definisinya sama dengan Binmas gitu loh Pak. Pak Taufik ini adalah satgas di sini. Hubungi beliau. Ini Pak, untuk refill ukuran 3,5 kg ini, 3 kilo ya, ini ukuran 3 kilo Pak. Untuk dry chemical powder itu nggak ada jutaan Pak, nggak ada. Rumah Bapak jutaan, mobil Bapak jutaan, ya Ibu. Tapi apa lu nggak punya, kebangetan, gitu, ya Pak. Jadi harus sebetulnya Pak sepele nih Pak, ya. Nah ini hanya sekitar 300.000 Pak, isinya Pak, refillnya dengan, tidak ada tabung. Bapak bawa tabungnya Bapak. Kalau beli dari awal. Oh beli dari awal, ya elah nggak sampai jutaan, 500.000 serius. Dengan Pak Taufik Pak, kalau ukuran 3,5 kalau dia bilang sejuta, laporin saya Furiantoro. Gitu Pak, ya hubungi Pak Taufik Pak. Kalau ukuran 3,5 gram, 3 kilo ya, 3 kilo itu Pak. Ya, enggak. Itu kalau 1 juta baru bagi 2. Enggak ada Pak. Ya, enggak ada, betul Pak. Ini sampai begini ya kan, punya mobil ratusan juta, motor keren-keren, ya kan, gitu loh. Tapi ya kan, itu minimal Pak punya Bapak Ibu, sepele. Terus bagaimana Pak cara perawatannya tadi Pak sebetulnya Pak? Nah, itu digantung saja, Bapak sering-sering Ibu ya melakukan itu ya. Itu sering-sering dikocok aja Pak, dibolak-balikin gitu loh Pak. Dia nggak kali itu kalau dry chemical. Bapak saya anjurkan Bapak Ibu semua harus mempunyai itu ya, yang dry chemical powder aja, karena itu untuk segala macam api. Itu loh Pak, itu listrik, logam, minyak, itu Pak. Cukup menjawab nggak Pak? Kembali pokoknya ya, saya pastikan untuk harganya itu Pak. Ya baru, ya nggak sampai 500.000. Pokoknya rate-nya itu paling tinggi 500.000 Pak. Cukup menjawab Bapak. Pokoknya kalau dia macam-macam hubungi. Ya Pak Taufik ya. Ada lagi? Terakhir. Baik siap. Dia lagi. Nah, dia bosan ya. Ya, dua Bapak. Ya Pak. Mungkin untuk pengelola gedung juga sekalian Pak. Ya. Apakah tidak sebaiknya ada semacam juklak ya, 2-3 lembar gitu ya, yang mungkin saya kira apakah mungkin ditempel juga di lantai gitu ya, tapi sebaiknya di-share juga ke tenant gitu ya. Jadi cara penanggulangan kebakaran, terus lokasi apa dan sebagainya gitu ya, termasuk call centernya di mana, dibagi ke kami sehingga kami bisa share juga ke teman-teman lah. Iya. Kita ada sih. Terima kasih Pak. Baik, itu mah bukan ke pemadam tuh Pak. Pengelola gedungnya aja udah sikat aja udah ngomong gitu aja. Nah, videonya ya kan dikasih template gitu ya Pak ya, atau kayak set induction gitu ya kan. Idealnya tuh ya kan suka ada tuh videotron gitu ya, kayak video gitu ya kan. Daripada buat iklan, mendingan diisi itu buat Damkar kita bikin, betul nggak?
Nah, mau nggak mau tuh Pak, ya izin. Ya kan, mau nggak mau tuh. Hari ini dia nggak baca, ya kan? Sehari dia nggak baca, 2 hari juga gedek gitu kan. 3 hari pasti dia akan baca. Lama-lama dia akan baca, lama-lama pasti akan baca Pak. Gitu loh. Jadi umpamanya jadi himpun di mana kan begitu ya Pak. Peletakan hafal itu ada di mana, itu maksudnya kan begitu loh. Iya kan? Iya atau dan juga di passenger itu ditempel loh Pak. Dia hari ini dia mah nggak baca, pasti dia sewaktu-waktu akan baca. Kalau dia iseng, pasti dia baca. Oh iya. Di YouTube ada juga. Ya itu mah parah banget.